Tatapan penuh kebencian dari Pak Budi, sahabat ayahku, menusuk kami berdua seperti belati tajam di teras rumah megahnya di Jakarta Selatan. Aku bisa merasakan tangan Rina, pacarku, mengerat-erat lenganku sementara tubuhnya bergetar pelan di sampingku. Tak seorang pun tahu bahwa putri Pak Budi yang cantik, Maya, telah diam-diam mencintaiku selama 3 tahun lamanya, dan saat itu, tatapan itu seolah membongkar semua rahasia yang kami sembunyikan dengan susah payah di dunia bisnis yang kejam. Malam itu adalah ulang tahun ke-60 Pak Budi, acara yang wajib dihadiri oleh ayahku dan seluruh keluarga dekat termasuk aku, Nadia, yang kini menjabat sebagai manajer senior di Megacom, perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan koneksi politik yang kuat. Rina, pacarku selama 2 tahun terakhir, datang sebagai rekan kerja sekaligus teman dekat keluarga. Kami berdua sudah mahir menyembunyikan hubungan kami, tapi tatapan Pak Budi yang dingin dan penuh penghinaan membuat jantungku berdegup kencang. Ia berdiri di sana, tangan memegang gelas whisky, matanya bergantian dari aku ke Rina seolah sedang menilai 2 penjahat yang menyusup ke rumahnya. Ayahku, yang tak tahu apa-apa, hanya tertawa riang sambil menepuk pundak sahabatnya itu, tapi aku tahu ada sesuatu yang salah. Megacom bukan perusahaan biasa. Di sini perebutan posisi direktur operasional sedang memanas. Aku dan Rina berada di tim berbeda, tapi kami berdua menjadi kandidat kuat. Setiap langkah kami harus sempurna, karena satu kesalahan bisa membuat kontrak pemerintah senilai ratusan miliar rupiah hilang. Masyarakat Indonesia masih sangat konservatif, apalagi di lingkungan bisnis yang penuh intrik politik. Jika rahasia kami terbongkar, bukan hanya karir yang hancur, tapi juga nama baik keluarga. Aku ingat bagaimana kami pertama kali bertemu 3 tahun lalu di seminar perusahaan. Rina dengan senyumnya yang hangat, mata coklatnya yang penuh ambisi, langsung membuatku terpikat. Kami mulai dari pertemanan, lalu perlahan menjadi lebih dalam, selalu bertemu di apartemen kecilku di kawasan Kuningan, jauh dari mata orang. Tapi Maya, putri Pak Budi, selalu ada di sekitar. Ia bekerja sebagai asisten eksekutif di lantai yang sama, sering tersenyum padaku dengan cara yang aneh, tapi aku tak pernah curiga sampai malam ini. Setelah acara makan malam, aku dan Rina berusaha kabur secepat mungkin. Di mobil, Rina menangis pelan. Dia tahu, Nadia. Tatapannya seperti dia ingin menghancurkan kita. Aku memeluknya erat di parkiran gelap, tapi dalam hati aku tahu ini baru permulaan. Keesokan harinya di kantor, suasana sudah berbeda. Pak Budi sebagai anggota Dewan Direksi memanggil rapat mendadak. Ia memandangku dengan senyum tipis yang tak sampai ke mata. Nadia, kamu dan Rina tim yang bagus. Tapi ingat, di perusahaan ini, loyalitas adalah segalanya. Kata-katanya seperti ancaman halus. Sementara itu, Maya mendekatiku di koridor, suaranya lembut. Kak Nadia, ayahku bilang kamu akan naik jabatan. Aku senang tapi hati-hati ya. Senyumnya manis, tapi ada sesuatu yang gelap di baliknya. Aku tak tahu bahwa cinta diam-diam Maya selama 3 tahun ini akan menjadi bom waktu yang siap meledak. Hari-hari berikutnya penuh ketegangan. Kami mendapat proyek besar, negosiasi kontrak 5 dengan pemerintah. Jika berhasil, satu dari kami bisa jadi direktur. Tapi Pak Budi mengawasi setiap langkah. Aku mulai merasa setiap keputusan kecil berakibat besar.
Saat Rina mengusulkan strategi agresi yang bisa membahayakan timku, aku ragu. Cinta kami harus diuji oleh ambisi ini. Malam itu di apartemen, kami berdebat pelan. Kita harus bertahan, Nadia. Jangan biarkan mereka pisahkan kita, kata Rina sambil memegang tanganku. Tapi aku tahu, di dunia ini, bertahan berarti kadang mengorbankan sesuatu yang berharga. Dan tatapan kebencian Pak Budi hanyalah awal dari badai yang lebih besar. Proyek Limag itu berjalan lancar di permukaan, tapi di balik layar, segalanya mulai retak. Aku duduk di meja kerjaku di lantai 28 gedung Megacom Tower, memandang sekiline Jakarta yang padat. Laporan keuangan di layar komputer menunjukkan bahwa strategi Rina berhasil menarik investor, tapi itu berarti timku harus mengalah. Pak Budi memanggilku ke ruangannya sore itu. Nadia, kamu anak pintar. Ayahmu bangga padamu. Tapi jangan campur aduk urusan pribadi dengan bisnis. Ia tak menyebut nama Rina, tapi aku tahu maksudnya. Tatapannya sama seperti malam ulang tahun itu, penuh penghinaan seolah aku adalah noda di keluarganya. Pulang ke apartemen, aku cerita semuanya pada Rina. Kami duduk di sofa, cahaya lampu redup menerangi wajahnya yang lelah. Dia curiga, Nadia. Mungkin Maya yang bilang sesuatu. Rina benar. Keesokan paginya, Maya mengajakku kopi di kafetaria kantor. Kak, aku tahu kamu dekat dengan Rina. Tapi ayahku dia tradisional sekali. Kalau ada apa-apa, aku bisa bantu. Matanya berkaca-kaca, dan saat itu aku sadar, cinta diam-diam Maya bukan rahasia lagi bagiku. 3 tahun ia diam-diam mengirim email anonim, hadiah kecil di meja kerjaku, tapi aku selalu anggap angin lalu. Sekarang, dengan posisi ayahnya yang kuat, Maya bisa menjadi sekutu atau musuh terburuk. Di rapat tim sore harinya, ketegangan memuncak. Rina mengusulkan pemotongan anggaran timku untuk menyelamatkan proyek secara keseluruhan. Itu keputusan bisnis yang logis, tapi bagiku itu pengkhianatan kecil pertama. Aku menolaknya di depan semua orang, suaraku tegas. Kita tidak bisa mengorbankan tim hanya demi angka. Rina memandangku dengan mata terluka, tapi ia mengangguk. Setelah rapat, ia menangis di toilet. Kamu pilih karir daripada aku. Aku memeluknya, tapi dalam hati aku tahu setiap pilihan akan ada korban. Malam itu kami berusaha melupakan dengan makan malam romantis di balkon apartemen, angin malam Jakarta membawa aroma hujan. Tapi telepon dari ayahku datang, Pak Budi bilang kamu dekat dengan Rina. Hati-hati, nak. Dia bisa hancurkan masa depanmu. Hari berikutnya, berita internal beredar, ada bocoran informasi proyek ke pesaing. Pak Budi menuduh tim Rina. Aku tahu itu bukan dia, tapi Maya tersenyum misterius saat lewat di koridor. Mungkin ada yang iri, Kak. Ambisi mulai meracuni kami. Aku memutuskan untuk mengambil alih sebagian tugas Rina agar proyek tetap aman, tapi itu berarti aku naik lebih cepat dan dia tertinggal. Rina setuju dengan berat hati. Untuk kita berdua, Nadia. Aku rela. Tapi aku melihat luka di matanya. Di luar kantor, tekanan sosial semakin kuat. Tetangga mulai bertanya kenapa aku selalu bersama Rina, dan di media sosial perusahaan, ada gosip halus tentang kedua wanita terlalu dekat. Maya semakin sering mendekat, menawarkan bantuan dengan dokumen rahasia ayahnya. Aku tolak, tapi benih keraguan sudah tertanam.
Kontrak Limag hampir ditandatangani, tapi bocoran informasi itu menjadi bom. Pak Budi memanggil rapat darurat Dewan Direksi. Aku dan Rina duduk bersebelahan, tangan kami tak berani bersentuhan meski di bawah meja. Ada pengkhianat di antara kita, katanya dingin, matanya tertuju padaku. Maya berdiri di belakang ayahnya, ekspresinya tenang tapi aku tahu ia terlibat. Malam sebelumnya ia kirim pesan, aku lakukan ini untukmu, Kak. Biar kamu naik tanpa Rina menghalangi. Cinta diam-diamnya selama 3 tahun kini berubah menjadi senjata. Ia bocorkan data kecil untuk membuat Rina terlihat lemah, agar aku bisa naik sendirian dan mungkin memilihnya. Aku marah, tapi tak bisa buktikan. Di ruang rapat, aku membela Rina dengan data akurat. Ini kesalahan sistem, bukan pengkhianatan. Pak Budi tersenyum sinis. Kamu terlalu membela, Nadia. Ingat posisimu. Rapat berakhir dengan Rina mendapat peringatan tertulis. Pulang malam itu, Rina diam saja di mobil. Kamu tahu siapa pelakunya, kan? Tanyanya pelan. Aku mengangguk, tapi memilih diam. Ambisi membuatku berpikir, kalau Rina jatuh sedikit, aku bisa naik dan lindungi kami berdua nanti. Itu keputusan dingin pertama yang aku ambil, dan aku tahu itu akan membawa konsekuensi. Keesokan harinya, Maya mengundangku ke rumahnya. Ayahku suka kamu, Kak. Kalau kamu putus dengan Rina, semuanya akan mudah. Aku tolak mentah-mentah, tapi kata-katanya menggema. Di kantor, aku mulai menghindari Rina di depan umum. Proyek membutuhkan pertemuan pribadi denganku saja. Rina merasa ditinggalkan. Malam di apartemen, kami bertengkar hebat. Kamu berubah, Nadia. Ambisi ini makan kamu hidup-hidup. Air matanya jatuh, tapi aku balas dingin, ini untuk kita, Rina. Sabar sebentar. Kami berdamai dengan pelukan, tapi retakan sudah ada. Sementara itu, ayahku menelepon lagi. Pak Budi bilang putrinya suka kamu. Jangan buat masalah, nak. Tekanan semakin tinggi saat audit internal dimulai. Maya memberikan dokumen rahasia padaku, ini bukti Rina bocor data. Aku tahu itu palsu, tapi jika aku gunakan, posisiku aman. Aku simpan dokumen itu di laci, tanganku gemetar. Di luar, Jakarta hujan deras, simbol dari badai di hati kami. Rina mulai curiga, tapi ia tetap setia, mengorbankan waktu luangnya untuk bantu proyekku. Setiap malam, kami masih bertemu diam-diam, tapi kata-kata manis kini bercampur ketakutan. Aku sadar, cinta kami sedang diuji oleh kekuasaan, dan Maya adalah kunci yang bisa membuka atau menghancurkan pintu itu. Audit selesai dengan hasil yang tak terduga. Dokumen palsu Maya bocor ke Dewan, tapi bukan dari tanganku. Pak Budi marah besar, memanggil Rina ke ruangannya. Aku mendengar dari luar pintu, suara Pak Budi menggelegar, kamu dan Nadia terlalu dekat. Ini perusahaan, bukan tempat main-main. Rina keluar dengan wajah pucat. Malam itu, di apartemen, ia menangis di pelukanku. Dia tahu, Nadia. Semua karena Maya. Aku akhirnya cerita tentang cinta diam-diam Maya selama 3 tahun. Rina terkejut, tapi lebih marah pada aku karena menyembunyikan. Kamu gunakan dia untuk naik jabatan, tuduhnya. Aku bantah, tapi benih keraguan sudah tumbuh. Keputusan dingin kedua datang saat kontrak Limag akan ditandatangani. Pemerintah minta presentasi akhir,
dan Pak Budi memilihku sebagai pemimpin tim, bukan Rina. Itu kemenangan, tapi dengan syarat, aku harus membersihkan tim dari elemen yang meragukan. Maksudnya Rina. Aku tolak pada awalnya, tapi Maya datang lagi. Pilih aku, Kak. Aku bisa buat ayahku dukung kamu sepenuhnya. Malam itu aku berbohong pada Rina, ini sementara, sayang. Aku lindungi kita. Tapi dalam hati, ambisi berbisik bahwa posisi direktur berarti kebebasan bagi kami berdua nanti. Rina percaya, tapi matanya tak lagi sama. Presentasi sukses. Aku dapat pujian dari Dewan, termasuk Pak Budi yang kini memandangku dengan campuran hormat dan curiga. Tapi di rumah, Rina mulai menjauh. Ia lembur lebih lama, menghindari pertemuan kami. Aku sadar pengkhianatan kecil demi ambisi mulai merusak ondasi cinta kami. Maya semakin berani mengirim bunga ke meja kerjaku dengan catatan untuk masa depan kita. Aku buang, tapi gosip sudah menyebar di kantor. Ayahku menelepon marah, jangan rusak nama keluarga karena perempuan itu. Tekanan sosial di Jakarta terasa berat, teman-teman mulai bertanya, dan media sosial perusahaan penuh spekulasi. Suatu malam, Rina datang ke apartemen dengan mata merah. Aku tahu kamu simpan dokumen tentang aku. Kamu mau hancurkan aku. Aku jelaskan itu jebakan Maya, tapi ia tak percaya sepenuhnya. Kami tidur berpisah malam itu pertama kalinya dalam 2 tahun. Keesokan paginya, aku putuskan untuk konfrontasi Maya di Kaitaria. Stop ini, Maya. Aku cinta Rina. Ia tersenyum sedih. Tapi aku cinta kamu lebih lama, Kak. Dan ayahku bisa hancurkan kalian berdua. Ancaman itu nyata. Aku pulang dengan hati berat, tahu bahwa setiap langkah maju di karir berarti langkah mundur di cinta. Kontrak ditandatangani, dan aku resmi dipromosikan sebagai wakil direktur. Perusahaan merayakan, tapi di dalam hatiku kosong. Rina dipindah ke cabang Surabaya sementara, untuk pengembangan, kata Pak Budi dengan senyum puas. Kami bertemu terakhir kali di bandara. Ini akhirnya, Nadia, tanyanya pelan. Aku peluk dia erat, janji akan jemput secepatnya. Tapi Maya ada di sana, berdiri jauh, matanya penuh kemenangan. Di pesawat pulang, aku menangis diam-diam, ambisi telah mengambil korban pertama, kepercayaan Rina. Di kantor baru, aku duduk di ruangan mewah dengan pemandangan kota. Tapi setiap malam, telepon dengan Rina semakin dingin. Kamu bahagia sekarang, tanyanya. Aku bohong iya, tapi sebenarnya aku merasa hampa. Maya semakin dekat, menjadi asisten pribadiku. Lihat, Kak. Semua karena aku. Ia cerita betapa ia mencintaiku sejak pertama lihat di pesta ayahnya 3 tahun lalu, diam-diam mengawasi, membantu dari belakang. Aku marah, tapi tak bisa usir dia karena posisinya. Pak Budi memanggilku ke rumahnya lagi. Kamu sekarang bagian keluarga, Nadia. Lupakan Rina. Maya lebih cocok. Tatapan kebenciannya kini berubah jadi perhitungan. Tekanan memuncak saat ada audit besar lagi. Rina kirim email rahasia, ada bukti Maya yang bocorkan data dulu. Aku konfrontasi Maya dan ia akui. Aku lakukan untuk kamu, Kak. Biar Rina pergi. Aku marah besar, ancam akan laporkan. Tapi Maya balas, lapor, dan ayahku akan ungkap hubungan kalian. Semua hancur. Aku terjebak.
Malam itu aku minum sendirian di apartemen, memandang Otto kami berdua. Cinta dan ambisi kini bertarung habis-habisan. Aku putuskan untuk kirim bukti ke Rina, tapi sebelum sempat, Pak Budi panggil rapat darurat. Ada pengkhianat lagi. Dan kali ini namaku yang disebut. Rapat itu adalah akhir dari segalanya. Pak Budi membeberkan bukti bahwa aku melindungi Rina dulu, dan Maya dengan tenang menyerahkan dokumen palsu yang membuatku terlihat ikut bocorkan data. Kamu kecewakan aku, Nadia, katanya dingin. Dewan memutuskan aku diturunkan jabatan, dan Rina dipecat secara halus. Aku keluar ruangan dengan kepala tertunduk, Maya mengikuti. Ma, Kak. Tapi sekarang kita bisa bersama. Aku tolak mentah-mentah, cinta kamu hancurkan segalanya, Maya. Malam terakhir di Jakarta, aku terbang ke Surabaya menemui Rina. Kami bertemu di pantai, angin laut meniup rambutnya. Aku kehilangan segalanya demi ambisi, Rina. Tapi aku tak pernah berhenti cinta kamu. Ia memelukku lama, tapi kata-katanya pahit, terlambat, Nadia. Cinta kita sudah mati karena keputusan dinginmu. Kami berpisah di sana, janji tak akan hubungi lagi. Aku kembali ke Jakarta, bekerja di posisi rendah, sementara Maya pindah ke perusahaan lain. Pak Budi tak pernah bicara lagi dengan ayahku. Sekarang, duduk sendirian di apartemen kosong, aku sadar setiap langkah maju membawa kerugian permanen. Cinta dan ambisi tak pernah bisa damai di dunia ini. Apakah benar cinta sejati harus selalu dikorbankan demi ambisi, atau sebaliknya?